Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Baik ya, alhamdulillah. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Renita Rizky Amelia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, minggu lalu kita telah belajar materi teks deskripsi. Apa saja yang telah kita pelajari? Pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir, kemarin anak-anak sudah menyajikan atau sudah menyusun sebuah teks deskripsi. Ibu rasa hasil dari kalian sudah cukup bagus ya. Hari ini kita masuk pada materi yang baru. Anak-anak pasti tahu kan film kartun Doraemon yang menceritakan tentang Doraemon dan Nobita? Doraemon si robot kucing abad 22 yang memiliki kantong ajaib. Biasanya Doraemon mengeluarkan barang-barang ajaibnya dari kantong ajaib tersebut untuk menolong Nobita, seperti baling-baling bambu atau pintu kemana saja atau senter pembesar. Kemudian mungkin beberapa dari kalian sudah tahu cerita tentang Harry Potter, sebuah film yang diangkat dari novel karya J.K. Rowling yang menceritakan tentang seorang pelajar dan sahabatnya yang mana mereka itu bersekolah di sekolah sihir. Kedua film ini memiliki keunikan, yaitu adanya imajinasi penulis yang menceritakan tokoh Doraemon yang memiliki keajaiban berupa kantong ajaib, dan film Harry Potter yang menceritakan tentang pelajar yang bersekolah di sekolah sihir. Nah, hal ini kan tidak ada kan di dunia nyata. Oleh karena itu, cerita ini merupakan cerita imajinasi. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Adapun kompetensi dasar hari ini yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur dari cerita fantasi. Dan nantinya juga akan ada contoh dari teks cerita fantasi. Dari penjelasan Ibu mengenai film Doraemon dan sedikit tentang film Harry Potter, ada yang tahu tidak kira-kira apa pengertian dari cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah cerita hayalan, imajinasi, atau karangan dan angan-angan dari penulis. Jadi cerita fantasi ini bersifat fiktif atau tidak nyata. Lalu sebuah fantasi atau sebuah hayalan itu terbagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Nah, di sini kegiatan merancang atau menulis itu kan pastinya berkaitan dengan pikiran kan? Nah, oleh karena itu termasuk dalam fantasi aktif. Yang kedua, fantasi pasif, yaitu fantasi yang tidak dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Jadi pada fantasi pasif ini, orang yang berkaitan itu hanya berfantasi secara pasif atau tidak aktif, tidak melibatkan pikiran. Contohnya melamun. Adapun ciri-ciri cerita fantasi. Nah, ciri-ciri ini yang membedakan cerita fantasi dengan teks yang lain. Ciri yang pertama yaitu ide cerita berdasarkan daya hayal penulis. Kemudian tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik. Magic adalah yang berkaitan dengan sihir, supernatural yaitu gaib, dan futuristik yaitu yang berkaitan dengan masa depan. Ciri yang kedua, alur cerita tidak masuk akal, tetapi boleh jadi perpaduan dari kehidupan nyata dan hayal. Contohnya Doraemon, robot kucing abad ke-22 yang sekarang sudah ada, padahal sekarang kan masih abad ke-20. Kemudian yang ketiga, alur cerita sederhana, tetapi terkadang rumit dan tak terduga.
Selanjutnya, tokoh memiliki karakter, sikap, sifat, dan nama yang unik. Contohnya Doraemon, itu kan robot kucing yang memiliki kantong ajaib, baling-baling bambu, dan pintu kemana saja. Nah, itu termasuk unik bukan? Karena menciri khaskan si Doraemon tersebut. Contoh yang lain yaitu Doraemon kan merupakan robot kucing, tapi dia suka makan dorayaki. Nah, ini unik bukan? Karena seperti yang kita tahu bahwa robot kan tidak makan, tetapi di sini Doraemon malah suka makan dorayaki. Ciri yang kelima yaitu unsur fantasi dikuatkan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, barang-barang milik Doraemon yang dipinjam Nobita itu ada aturannya. Jadi ketika dipakai, Nobita harus tahu bagaimana kapasitasnya, bagaimana aturan maksimalnya seperti itu. Sehingga apabila terlalu berlebihan dalam menggunakan, maka akan berdampak pada si pengguna yaitu si Nobita. Jadi walaupun cerita fantasi ini hayalan, tetapi masih berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tidak semena-mena seenak sendiri seperti itu ya. Ciri berikutnya yaitu berisi amanat dan pesan yang menarik bagi pembaca. Selanjutnya, pada cerita fantasi, peristiwa dijelaskan secara deskriptif untuk menggugah imajinasi pembaca dan menghidupkan suasana. Jadi, tidak semerta-merta hal unik itu muncul, tetapi juga ada penjelasan bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian, ibu memiliki contoh cerita fantasi yang berjudul Pickle si Kelinci Ajaib. Semenjak memiliki kelinci, Nila lebih sering di kamar daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Kelinci pemberian neneknya itu Nila beri nama Pickle. Pickle tidak seperti kelinci yang lain, ia bisa berbicara. Selain itu, ia lebih suka memakan roti dan camilan seperti yang Nila makan. Nila dan Pickle sering bermain di kamar. Siang hari, ibu meletakkan camilan untuk Nila di kamarnya dan mendengar Nila mengobrol dengan seseorang. "Nila, kamu sedang berbicara dengan siapa? Bukankah tidak ada orang di sini?" tanya ibu sambil melihat-lihat sekitar kamar. "Aku lagi ngobrol sama Pickle, Bu," jawab Nila sambil menunjuk kelincinya. "Benar, Bu, Nila mengobrol dengan saya," jawab Pickle. "Hah? Tidak mungkin, Nila!" Seketika badan ibu tergeletak di lantai. Ibu pingsan karena tidak percaya. Nila panik dan ketakutan melihat kondisi ibunya. Ia berusaha membangunkan ibu. Pickle meniup tangan ibu 3 kali, kemudian ibu terbangun. Selain bisa berbicara, Pickle juga bisa menolong orang pingsan maupun orang sakit. Tetapi tidak semua orang bisa ia obati, hanya orang tertentu saja. "Nila, apa yang terjadi dengan ibu?" tanya ibu dengan gugup. "Tadi ibu kaget melihat Nila berbicara dengan Pickle. Pickle ini kelinci ajaib, Bu. Dia kelinci yang baik. Justru tadi Pickle yang membangunkan ibu pingsan." Setelah itu, ibu dan Pickle bercakap-cakap tentang asal-usul Pickle. Mendengar cerita Pickle dan Nila, ibu percaya bahwa Pickle tidak berniat jahat kepada mereka. Pickle hanya sedang tersesat. Pada saat itu, ia ditemukan oleh nenek Nila dan diberikan kepada Nila. Pickle akan kembali ke asalnya setelah mengetahui jalan untuk pulang. Tiap hari, ibu selalu memberikan roti dan cemilan untuk Nila dan Pickle, karena sudah tahu bahwa Pickle juga menyukainya. Kemudian, unsur-unsur yang membangun cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama, tema. Tema merupakan pokok pikiran cerita. Jadi, ide pokok dalam cerita itu menceritakan apa. Yang kedua, penokohan. Nah, penokohan ini menjelaskan tokoh dan wataknya. Contohnya, tokoh Doraemon memiliki watak suka menolong. Berikutnya, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Selanjutnya, latar. Sini latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat contohnya di kelas, di rumah, di kebun, di sekolah, di hutan, seperti itu. Sedangkan latar waktu contohnya pagi, siang, sore, atau malam. Nah, latar suasana itu dapat digambarkan seperti suasana menyenangkan, menegangkan, mengharukan, menyedihkan, seperti itu. Unsur yang kelima yaitu sudut pandang, merupakan posisi penulis dalam cerita. Lalu unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat ini merupakan
pesan cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca. Di sini ada alur atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju menceritakan suatu kejadian dari awal hingga akhir. Sedangkan alur mundur itu menceritakan kejadian akhir terlebih dahulu, baru bercerita dari awal kejadian. Atau dalam kata lain, bercerita masa sekarang terlebih dahulu, baru bercerita tentang kembali ke masa lampau. Alur yang ketiga yaitu alur campuran. Ini merupakan perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Berikutnya, sudut pandang. Nah, sudut pandang ini juga terbagi menjadi 3. Sudut pandang yang pertama yaitu orang pertama pelaku utama. Pada sudut pandang ini biasanya menggunakan kata akuan atau aku. Atau aku adalah seorang pelajar kelas 7, seperti itu. Kemudian orang pertama pelaku sampingan. Nah, ini sama-sama menggunakan kata aku, tetapi bedanya pada orang pertama pelaku sampingan ini tokoh aku menceritakan tokoh lain. Kemudian orang ketiga serba tahu. Ini biasanya menggunakan kata penunjuk orang ketiga yaitu dia atau ia. Misalnya, aku memiliki sepupu bernama Ratih. Dia gadis yang cantik dan baik hati. Dia suka menolong. Dia memiliki adik perempuan 1. Selanjutnya, orang ketiga serba tahu. Nah, pada sudut pandang ini kata penunjuk orang ketiga yaitu dia atau ia, atau penyebutan nama tokoh secara langsung, misal Nila atau Arum atau Putri. Contohnya, Nila berjalan pulang dari sekolah. Dari contoh teks yang ibu bacakan tadi yang berjudul Pickle si kelinci ajaib, mari kita telaah unsur-unsur di dalamnya. Kira-kira apa saja? Yang pertama, tema. Temanya yaitu hewan peliharaan yang ajaib. Kemudian penokohan yang berisi tokoh dan watak. Tokoh yang pertama yaitu Nila. Wataknya baik dan jujur. Dibuktikan dengan perbuatannya yang jujur kepada ibu bahwa ia berbicara dengan kelinci. Yang kedua, Pickle, suka menolong. Dibuktikan dengan Pickle yang menolong ibu Nila ketika ia pingsan. Kemudian ibu, baik dan mudah panik. Dibuktikan dengan ibu yang panik ketika melihat Nila berbicara dengan seekor kelinci. Nah, kemudian alurnya yaitu alur maju, karena menceritakan kejadian dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya latar. Ini terbagi menjadi 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat cerita tersebut yaitu di kamar Nila. Waktunya siang hari, dan suasananya yaitu menegangkan. Nah, suasana menegangkan ini dapat kita lihat pada saat ibu Nila mengetahui bahwa anaknya berbicara dengan kelinci. Berikutnya sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan pada cerita ini yaitu orang ketiga serba tahu. Karena kata yang digunakan itu kan kata penunjuk langsung nama yaitu Nila, Pickle, dan ibu. Itu tidak ada kata akuan. Berikutnya amanat. Nah, amanat ini berisi tentang pesan atau nilai yang diceritakan penulis kepada pembaca. Apa amanatnya? Yaitu apabila terjadi sesuatu harus segera jujur sehingga tidak mengejutkan orang lain. Jadi seperti itulah unsur-unsur dari cerita fantasi yang berjudul Pickle si kelinci ajaib. Sampai di sini paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Jangan lupa setelah ini kerjakan kuis-kuis yang telah tersedia. Terima kasih telah menonton video hingga akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.